everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar kalian semua? Sebelumnya, Miss akan memperkenalkan diri ya. Nama Miss Afifah. Di sini Miss akan mengajari tentang recount text. Oke, tentang apa? Recount text. Ya, jadi recount text sendiri itu adalah salah satu jenis teks dalam belajar bahasa Inggris yang memiliki fungsi untuk menceritakan kembali kejadian di masa lampau. Nah, menurut kalian, kalian punya nggak pengalaman atau kejadian di masa lalu yang sampai sekarang itu masih kalian ingat? Ada. Kalau ada dan kalian ceritakan ulang, itu namanya recount. Recount text itu bisa kalian tulis loh, pengalaman kalian yang dulu itu bisa kalian tulis, nanti itu jadi recount text gitu ya. Oke, nah untuk selanjutnya, tujuan dari recount text ini adalah memberikan informasi dan menghibur pembaca sehingga tidak terdapat konflik dalam teks tersebut. Sampai sini paham ya apa itu yang dimaksud dengan recount text dan tujuannya itu apa aja? Understand ya? Oke. Nah, next. Sekarang karakteristik atau ciri-ciri dari recount text. Di sini sudah Miss tulis ya. Ada past tense, ada adverb atau adverbial, ada conjunction and time connective. Nah, Miss akan menjelaskan tentang past tense dulu. Di recount text ini pasti terkandung ada apa ya? Maksudnya itu ada past tense-nya di teksnya. Ada kejadian di masa lalu. Namanya juga recount text, pasti menceritakan masa lalu. Dan itu ada past tense. Ketika menulis harus ada past tense-nya. Untuk selanjutnya ada adverb atau adverbial. Nah, ini menunjukkan waktu, tempat, atau kegiatan apapun di masa lampau, seperti last September, on the second day, and etc. Nah, selanjutnya nih, ada conjunction and time connectives. Conjunction and time connectives sendiri itu untuk mengurutkan peristiwa atau kejadian yang telah berlalu. Ada kata hubung, conjunction, kata hubung, seperti and, before, after, and etc. Paham ya sampai sini? Nah, untuk selanjutnya, kalau kalian sudah paham karakteristik dari recount text ini, kalian bisa melihat lagi apa aja generic structure dari recount text. Yang pertama ada orientation, yang kedua ada events, yang ketiga ada reorientation. Yang pertama, Miss akan menjelaskan tentang orientation. Orientation, it is tells about background information on who, where, when, events occur. Artinya, orientation itu menceritakan tentang latar belakang informasi, yaitu seperti peristiwa yang telah terjadi. Gitu ya, latar belakang peristiwa yang telah terjadi. Tuh. Untuk yang kedua ada events. Events sendiri itu adalah serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologis. Jadi ketika kalian menceritakan masa lalu kalian itu menceritakannya secara kronologis. Begitu ya. Kronologis itu berurutan. Nah, yang ketiga ada reorientation, yaitu penutup atau kesimpulan cerita. Bisa memberikan opini kita mengenai cerita tersebut. Jadi ketika kalian menulis recount text atau membaca recount text, kalian harus memenuhi generic structure tersebut. Karena generic structure tersebut adalah yang melambangkan apa itu recount text. Gitu ya. Di reorientation kalian bisa melihat opini penulis, atau kalian ketika menulis recount text kalian bisa menambahkan tentang opini kalian tentang kejadian tersebut. Begitu ya. Oke. Sekarang Miss akan menjelaskan tentang kind of recount text. Macam-macam bentuk dari recount text. Yang pertama ada personal recount text. Personal recount text ini artinya teks yang menceritakan
menceritakan diri sendiri di masa lalu atau orang lain, personal, secara pribadi, begitu ya. Yang kedua adalah imaginative recount text atau teks yang menjelaskan tentang imajinasi seseorang atau kalian sendiri ketika menulis. Itu namanya imaginative recount text. Yang ketiga ada factual recount text. Factual recount text adalah teks yang menceritakan tentang kenyataan atau peristiwa yang memang benar-benar terjadi lalu diceritakan ulang oleh penulis atau oleh kalian sebagai penulisnya, gitu ya. Dan yang terakhir adalah historical recount text. Historical recount text. Historical recount text itu adalah teks yang benar-benar menceritakan masa lalu, cerita tentang masa lalu. Nah, untuk materi yang Miss akan bawa dalam materi recount text ini, kita mengambil yang historical recount text, gitu ya. Jadi, before we start to the next, please check your vocabulary builder in page 122. Oke? Nah, sudah ya? Sudah ketemu. Nah, di situ Miss akan memberi kalian soal. Kalian harus mencocokkan bahasa Inggris ini harus cocok dengan artinya yang bahasa Indonesianya yang mana. Saya kasih contoh ya, seperti remembrance. Itu kan artinya peringatan. Jadi kalian bisa tarik langsung menjadi ke arti yang mengartikan peringatan. Gitu ya. Oke, Miss kasih waktu kalian 10 menit ya untuk mengerjakannya. Cukup kan? Oke. Silahkan. Sudah dikerjakan ya? Oke, sekarang kalian sudah mengerjakan ya. Nah, kita koreksi bareng-bareng ya, bareng-bareng sama Miss ya. Oke, kita tarik saja garisnya ke arti yang sebenarnya. Seperti remembrance, ini kan tadi Miss sudah bilang, remembrance itu artinya peringatan. Kita tarik saja garisnya ya, seperti ini. Untuk yang kedua adalah surrender. Surrender itu artinya artinya adalah menyerahkan. Menyerahkan, kita tarik garis sini. Yang ketiga ada weaponry. Ya, artinya persenjataan, betul sekali. Weaponry, persenjataan. Nah, untuk yang keempat adalah anger. Anger. Betul, anger adalah membuat marah. Nih, betul. Yang kelima, drop atau menjatuhkan. Menjatuhkan. Untuk yang keenam adalah leaflet. Leaflet artinya adalah selebaran, pasti dong kan, tinggal ini aja ya kan. Nah, selesai. Ini adalah permulaan dari recount text yang akan Miss bahas hari ini. Nah, untuk selanjutnya, after we answer the task, let's continue to read a story. Open your PDF in page 123. Sudah? Sudah ya. Sekarang as you know, on every 10 November we all celebrate Heroes Days. Why do you think the Heroes Day took the special date to commemorate our heroes' sacrifice? Discuss with your partners and come to a conclusion why the date has become special. After that, read through the passage and check whether your conclusion is the same as the reason stated in the text. Sekarang kita baca apa yang terkandung dalam bacaan yang berjudul 10 November atau 10 November. Miss akan membacakan ya. Nanti kita koreksi bareng-bareng vocab atau kosakata apa yang belum kalian ketahui, kita akan membahasnya bersama-sama. On 10 November, Indonesia celebrates Hari Pahlawan or Heroes Day in remembrance of the Battle of Surabaya, which started on the very date in the year 1945. The bloody battle took place because Indonesians refused to surrender their weaponry
to British Army. British Army at the time was part of the elite forces. The Deviant Bung Tomo is the well-known revolutionary leader who played a very important role in this battle. It all started because of a misunderstanding between British troops in Jakarta and those in Surabaya under the command of Brigadier AWWS Malabi. Brigadier Malabi already had an agreement with Governor of East Java, Mr. Surya. The agreement stated that British would not ask Indonesian troops and militia to surrender their weapons. However, a British plane from Jakarta dropped leaflets all over Surabaya. The leaflet told Indonesians to do otherwise. On 27 October 1945, this action angered the Indonesian troops and militia leaders because they felt betrayed. Miss lanjutkan ya. Oke, disimak baik-baik. On 30 October 1945, Brigadier Malabi was killed as he was approaching the British troops post near Jembatan Merah or Red Bridge, Surabaya. There were many reports about the death, but it was widely believed that the brigadier was murdered by Indonesian militia. Looking at the situation, Lieutenant General Sir Philip Christensen brought in reinforcements to siege the city. In the early morning of 10 November 1945, British troops began to advance into Surabaya with cover from both naval and air bombardment. Although the Indonesians defended the city heroically, the city was conquered within 3 days and the whole battle lasted for 3 weeks. In total, between 6,000 and 16,000 Indonesians died while casualties of the British side were about 600 to 2,000. Battle of Surabaya caused Indonesian to lose weaponry which hampered the country's independence struggle. However, the battle provoked Indonesia and international mass to rally for the country's independence, which made this battle especially important for Indonesian national revolution. Oke, ini sudah membacakan tadi cerita atau recount text, contoh dari recount text yang berjudul 10 November 1945. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja kosakata yang belum kalian ketahui artinya atau belum pernah kalian dengar. Kita baca bareng-bareng ya. Oke, sekarang kalian tirukan Miss ya untuk pelafalannya tentang vocabulary. Kita akan belajar tentang pronunciation-nya dulu ya. Yang pertama ada remembrance. Remembrance. Oke. Bloody. Bloody. Oke. Surrender. Surrender. Oke. Weaponry. Weaponry. Define. Define. Drop. Drop. Leaflet. Leaflet. Anger. Anger. Militia. Militia. Feel betrayed. Feel betrayed. Reinforcement. Reinforcement. Casualty. Casualty. Hamper. Hamper. Advance. Advance. Oke. Miss harap kalian bisa melafalkan itu dengan baik ya. Jadi kalau nanti kalian membaca biar kalian tidak terbata-bata, oke? Sekarang Miss punya tugas nih buat kalian. Karena kita sudah tadi menjelaskan ya tentang karakteristik atau ya karakteristik dari recount text
ada orientation, events, dan reorientation. Dalam bacaan tersebut, silahkan kalian membagi bagian mana yang termasuk orientation, bagian mana yang termasuk events, dan bagian mana yang termasuk reorientation. Oke? Miss kasih waktu kalian 15 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya? Oke, sudah kalian jawab ya tentang orientation, events, dan reorientation di buku kalian. Sekarang kita bahas bareng-bareng. Yang termasuk orientation ada di paragraf, betul sekali, paragraf 1, yaitu The Bloody Battle took place in 1945 in Surabaya. Oke. Yang kedua ada events. Eventnya ada di paragraf 2-4. Oke. 2-4 itu ada runtutan dari kejadian ya, mulai awal sampai berakhirnya perang di Surabaya. Untuk yang ketiga ada reorientation atau stating personal comments about the events. Nah, ini yang mana nih yang termasuk ini? Ya, di paragraf terakhir, tapi yang mana nih? Oke, Miss jawab ya. Ada di the Battle of Surabaya awoke Indonesia and international people to support the Indonesian National Revolution. Oke, sampai sini kalian sudah paham ya apa saja bentuk-bentuknya dari recount text tersebut. Oke, sebelum Miss mengakhiri kelas hari ini, Miss akan menyimpulkan apa saja yang telah kalian dapatkan dan pelajari hari ini. Yang pertama, recount text memiliki karakter yaitu past tense atau menggunakan masa lalu atau masa lampau. Yang kedua ada adverb atau adverbal yang artinya adalah kata keterangan. Yang ketiga ada conjunction and time connective yang artinya adalah kata penghubung dan keterangan waktu. Jelas ya karakteristik dari recount text sendiri itu. Oke, yang kedua ada generic structure. Generic structure-nya ada orientations, events, dan reorientation. Yang barusan kalian kerjakan itu kan membagi orientationnya yang mana, eventsnya yang mana, reorientationnya yang mana. Nah, untuk yang terakhir ada kind of recount text. Yang pertama ada personal, yang kedua ada imaginative, yang ketiga ada factual, yang keempat ada historical. Sampai sini sudah paham ya? Oke, bagus. Nah, Miss harap setelah kalian mengetahui tentang apa itu recount text, kalian bisa membedakan bacaan yang kalian baca dan juga ketika kalian menulis cerita. Kalau kalian ingin menulis cerita tentang masa lalu, berarti kan kalian harus menggunakan past tense toh, itu harus pakai namanya recount text gitu ya. Kalian tinggal menggolongkan aja masuk di macam-macam yang mana gitu. Nah, semoga ilmu yang Miss berikan tadi menjadi manfaat untuk kita semua ya. Sekarang Miss akan melakukan absensi kepada kalian. Nama yang Miss panggil langsung menjawab present gitu ya. Untuk teman kalian yang tidak hadir, bisa kalian bantu dengan menjawab absent gitu ya. Oke, Miss mulai ya. Oke everyone, thank you for today. Stay healthy and jangan lupa tetap mematuhi dan memakai protokol kesehatan ya, dimanapun kalian berada. Oke, sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.